Nah, sebelum itu Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Di sini Ibu mau 2 kelompok. Yang di belakang kelompok 2, yang di depan kelompok 1 ya. Iya. Kenapa? Hari jatuh? Enggak, Bu. Oke, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu isi dulu bagian yang kedua dan ketiga. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Sudah diisi? Sudah, Bu. Nah, sekarang untuk kita masuk ke pengumpulan data, Ibu akan mengadakan eksperimen sederhana. Oke? Nah, di sini Ibu punya 3 gelas. Nanti ketiga gelas ini akan Ibu isi dengan air yang jumlahnya sama. Sabar ya. Nah, sudah sama? Sudah, Bu. Di sini Ibu punya 3, ada susu, pure bread. Iya, pure bread. Ini ada gula ya isinya. Dan ketiga ini kopi. Nanti dari eksperimen ini kalian akan mengisi bagian yang pengamatan sampai selesai, oke? Iya, Bu. Oke, Ibu. Nah, yang pertama, Ibu kan punya gula. Gula ini akan Ibu masukkan ke gelas. Satu, dua, dua, tiga. Nah, Ibu akan mengaduk gelas ini. Dah. Sekarang siapa yang mengetahui ini merupakan campuran apa? Minggu lalu kan kita udah belajar tentang campuran. Menurut anak Ibu, ini termasuk campuran jenis apa? Homogen. Iya, dia homogen karena dia terdiri dari satu fase dan dia terlihat jernih. Nah, sekarang kita masuk ke gelas kedua, akan Ibu isi dengan Nah, di sini juga kita akan isi dengan jumlah yang sama. 1, 2, 3. 3. Nah, kita aduk. Wow. Nah, sekarang siapa yang tahu ini merupakan campuran apa? Heterogen. Kenapa bisa heterogen? Karena dia tidak bisa terpisahkan. Karena Aduh. pelan-pelan. Coba dari Najwa dulu. Karena Dia heterogen karena dia terdiri dari dua zat. ya 2 zat antara dari susu. Nanti dia ada partikel yang sangat kecil. Walaupun secara kasat mata kan kita lihatnya dia sebenarnya homogen kan. Tapi ternyata kalau kita menggunakan alat penglihatan secara mikroskopis, dia akan terlihat partikel-partikel yang tidak menyatu antara si susu dan si air ini.
Yang ketiga, akan kita isi dengan kopi dengan jumlah yang sama. 1, 2, 3. Nah, sekarang ini merupakan campuran apa? Heterogen. Heterogen karena terdiri dari Dua fase kan. Sekarang kalau larutan gula ini, kalau campuran ini merupakan contoh dari larutan. Kalau kopi merupakan contoh dari suspensi, betul, karena dia partikelnya lebih besar. Kalau susu tadi termasuk koloid, dia heterogen dan terdiri dari 2 fase. Sekarang kita akan lebih masuk ke materi kita hari ini, yaitu koloid. Kita akan menguji dia dengan cahaya. Boleh Ibu pinjam senter HP-nya? Nah, sekarang larutan ini akan Ibu berikan cahaya. Nanti anak-anak lihat ya, apakah cahayanya menghambur atau tidak. Cahayanya menghambur atau tidak? Tidak dalam. Apa? Dia tidak menghambur kan di dalam? Ya. Kalau suspensi, terlihat cahayanya? Tidak. Sekarang kita masuk ke koloid, yaitu susu. Nah, cahayanya menghambur kan di dalam gelasnya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati praktikum sederhana kita, sekarang anak-anak Ibu mengisi bagian nomor 5 sampai selesai. Ibu beri waktu 4 menit. Terima kasih handphonenya ya, Grace. Ya, Bu. Jauh sampai sini ya. Oke, Bu. Diskusi sama teman sekelompoknya ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu nanti memaparkan hasil dari diskusinya. Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Nah, yang pertama Ibu mau dari hasil pengamatan. Ibu mau kelompok 2 dulu memaparkan hasilnya. Berdasarkan hasil diskusi kami pada hasil pengamatan, yang pertama campurannya itu air dan gula, cahayanya itu terlihat. Larutannya itu cahaya terlihat, tidak menyebar, dan larutannya itu homogen dan hanya satu fase, dan airnya itu jernih. Oke. Yang kedua, untuk air dan susu, cahayanya juga terlihat. Keterangan itu cahayanya terlihat jelas dan cahayanya itu menyebar. Nah, air dan susu ini termasuk heterogen karena memiliki 2 fase. Nah, yang ketiga itu ada air dan kopi, cahayanya itu tidak terlihat, Bu. Nah, untuk keterangannya cahaya tidak terlihat dan campurannya itu heterogen dan airnya campurannya itu tidak jernih
dan memiliki dua fase. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah jawaban dari kelompok 1 ada yang berbeda dengan kelompok 2? Sama, Bu. Oke, baik. Berarti tadi perhatikan sederhananya diamati dengan baik ya. Nah, sekarang untuk bagian analisis data, Ibu mau dari kelompok 1. Oke, baik. Bagian analisis data nomor 1, pada campuran mana cahaya tampak paling jelas menurut kelompok kami pada campuran air dengan susu. Lalu pada nomor kedua, mengapa pada campuran tertentu cahaya terlihat sedangkan yang lain tidak? Karena ukuran partikel berbeda. Pada koloid ukurannya cukup besar untuk menghamburkan cahaya, sedangkan larutan terlalu kecil dan suspensi terlalu besar. Lalu untuk soal nomor 3, apa perbedaan karakteristik ketiga campuran tersebut? Menurut kami, larutan pertama itu dia jernih, partikelnya sangat kecil. Lalu untuk larutan kedua itu koloid karena agak keruh, partikelnya sedang. Lalu yang ketiga itu dia suspensi karena keruh, partikel besar dan memendam. Lalu pada bagian 4, menurutmu campuran mana yang termasuk? Menurut kelompok kami, pada bagian larutan itu yaitu air dan juga gula. Lalu pada koloid itu air ditambah susu, dan yang terakhir suspensi air ditambah kopi. Bagaimana? Jawaban dari kelompok 2 ada yang berbeda? Sama, Bu. Iya, udah benar ya. Namun tadi Grace agak keliru di bagian nomor 3 itu bukan larutan koloid ya nak, tapi koloid saja. Kalau larutan itu kan dia merupakan campuran yang homogen. Oke, baik. Sekarang untuk pembuktian konsep, kita kembali untuk kelompok 2 yang menjawab. Pertama itu campuran mana yang menunjukkan efek tunggal, itu yang air dengan susu, Bu, karena partikel koloidnya itu mampu menghamburkan cahaya dari senter tadi itu sehingga cahayanya itu nampak terlihat. Oke. Kalau yang kedua, mengapa partikel koloid dapat menghamburkan cahaya, itu karena ukuran partikelnya yang cukup untuk menyebarkan cahaya ke segala arah. Iya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya benar ya. Campuran yang menunjukkan efek tindal itu adalah campuran dari susu tadi karena dia menyebarkan cahaya. Itulah yang disebut dengan efek tindal. Efek tindal itu adalah salah satu sifat dari koloid di mana dia akan menghamburkan cahaya karena ada partikel-partikel kecil. Oke, sekarang untuk menjawab masalah tadi, di awal tadi kan Ibu menunjukkan satu video tentang cahaya matahari di sore hari. Nah, menurut kelompok 1, apa jawaban dari masalah di awal tadi? Menurut kelompok kami, Bu, tadi kan di awal ada gambar kayak matahari. Nah, kelompok kami itu cahaya matahari saat di sore hari itu tampak ada kayak garis-garis karena di udara terdapat partikel koloid seperti debu, asap maupun uap air. Nah, partikel itu menghamburkan cahaya matahari sehingga jalur cahaya itu menjadi lebih terlihat jelas atau yang disebut efek tindal. Iya, baik. Nah, berarti contoh yang tadi di awal Ibu tunjukkan video itu merupakan contoh dari sifat koloid yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti anak-anak Ibu udah lebih paham dan sudah mengerti dari awal sampai kita membuat praktikum sederhana. Sekarang